Kisah ini dimulai ketika para Pandawa diundang dalam permainan dadu oleh para Korawa. Dengan taktik dari Sakuni, maka dadu yang akan keluar mengikuti kata-kata Sangkuni. Yudhistira sudah kehilangan semua hartanya. Ia pun kemudian meminta permainan ini segera diakhiri. Namun, Sangkuni berhasil menghasut Yudhistira sehingga dia mau melanjutkan permainan dadu. Yudhistira sampai harus mempertaruhkan Nakula karena hartanya sudah habis. Guru Drona melihat ini semua kekaliman. Dia mencoba menasehati Dhritarashtra agar menghentikan permainan ini, namun dia malah diusir dari istana. Namun karena anak Drona si Aswatthama, maka Drona tidak jadi pergi. Dan karena Aswatthama jugalah, Drona kemudian terikat janji untuk selalu tinggal di Hastinapura. Aswatthama ini adalah orang yang selalu membela Duryodhana. Kemudian permainan terus berlangsung. Para sesepuh Hastina tidak bisa melihat ketidakadilan ini. Satu persatu adik Yudhistira pun dipertaruhkan dan kalah menjadi budak. Bahkan diri Yudhistira pun sampai menjadi taruhan dalam permainan ini. Dan terakhir Yudhistira mempertaruhkan Drupadi. Bhisma, Drona, dan Widura mencoba menghentikan permainan ini. Namun Dhritarashtra mendukung keinginan anaknya sehingga semua orang tidak bisa berbuat apa-apa. Pada akhirnya Yudhistira kalah dan Drupadi pun menjadi budak dari Duryodhana. Kemudian Drupadi dibawa ke arena. Dursasana dengan tidak sopan lalu masuk ke kamar Drupadi dan menarik rambut Drupadi dan menyeretnya ke arena. Bima sangat murka dengan keadaan itu. Dia bersumpah kalau dia akan membunuh Duryodhana. Duryodhana malah menyuruh Drupadi duduk di pangkuannya. Bhisma sampai memohon kepada Dhritarashtra sambil menangis agar menghentikan acara ini. Namun, Dhritarashtra ternyata sudah dipenuhi rasa kejahatan. Drupadi bahkan mau dilucuti pakaiannya oleh Duryodhana. Para sesepuh Hastinapura tidak bisa berbuat apa-apa karena Raja Hastinapura mendukung Duryodhana. Bahkan Wikarna, yaitu saudara Duryodhana, berusaha menghentikan itu namun sia-sia. Kemudian Dursasana pun menarik kain sari Drupadi hingga pakaiannya terlepas. Untunglah Sri Krishna dengan kesaktiannya melindungi Drupadi. Kain Drupadi tidak habis-habis meski dilucuti Dursasana sampai Dursasana kecapean sendiri. Kemudian keadaan semakin kalut. Angin besar masuk ke istana dan menerbangkan semua mahkota setiap orang. Sepertinya dewa murka atas kejahatan di Hastinapura. Dhritarashtra menyadari kesalahannya dan membebaskan Drupadi. Drupadi yang meminta agar kekuatan yang dimiliki oleh Pandawa dikembalikan. Raja Dhritarashtra pun menyanggupi keinginan Drupadi untuk mengembalikan semua kekuatan Pandawa. Mendengar perkataan ayahnya, Duryodhana justru marah dan menentang keinginan ayahnya. Dhritarashtra yang merasa anaknya telah keterlaluan membentak Duryodhana. Widura pun ikut campur. Ia menghentikan perkataan Duryodhana dengan menyebutnya sebagai pangeran bodoh. Duryodhana seakan tak mau menyerah. Ia menentang dan mengatakan bahwa seluruh perbuatan mereka berdasarkan pada penipuan dan sikap tidak jujur. Ia juga mengatakan bahwa kakek Bhisma juga telah menyetujui semua perbuatan yang dia lakukan oleh Pandawa. Saat Duryodhana marah, semua yang berada di ruang pengadilan hanya bisa diam. Setelah melihat sekelilingnya, Drupadi mengeluarkan kutukannya kepada Duryodhana dan semua yang ada di ruang pengadilan kerajaan Hastinapura. Drupadi pun langsung pergi dari tempat tersebut. Hanya para Korawa yang tidak merasa bersalah. Sangkuni kemudian menawarkan syarat kalau Pandawa bisa bebas dari status budak. Syarat itu yakni mereka harus hidup di pengasingan selama 12 tahun. Di tahun terakhir mereka harus menyamar dan hidup di masyarakat. Jika samaran itu terbongkar, maka mereka harus hidup di pengasingan selama 12 tahun lagi. Pada akhirnya Pandawa menyepakati syarat dari Dhritarashtra atas usulan Sangkuni. Mereka akan hidup di hutan selama 12 tahun, dan di tahun terakhir mereka akan hidup menyamar. Sesudah itu, Bima bersumpah dia akan mencabik-cabik Dursasana dan meminum darahnya.
Bima juga bersumpah kalau semua Korawa akan tewas di tangannya. Sementara itu, Drupadi sudah kembali ke Indraprastha. Subadra menemuinya, namun Drupadi tidak ingin bertemu dengan siapapun. Tak lama kemudian, Pandawa pun juga sampai ke Indraprastha. Drupadi mengunci pintu kamar sehingga Pandawa tidak bisa masuk. Kemudian, Sri Krishna datang ke Indraprastha. Krishna pun juga marah kepada para Pandawa. Krishna mengatakan ia tidak akan memaafkan Pandawa jika Drupadi belum memaafkannya. Krishna lalu ke kamar Drupadi dan mencoba menenangkan Drupadi. Dan Krishna pun berhasil membuat hati Drupadi tenang lalu memaafkan Pandawa. Yudhishthira sangat menyesal. Dia kemudian menyuruh Bima membakar tangannya karena Bima pernah bersumpah untuk membakar tangan kakaknya jika kakaknya tidak menghentikan permainan dadu. Drupadi kemudian memaafkan Yudhishthira. Kemudian Pancali bersumpah tidak akan mengikat rambutnya sebelum keramas dengan darah Dursasana. Esoknya, masa pengembaraan atau pengasingan para Pandawa pun akan dimulai selama 12 tahun. Krishna menyarankan Arjuna ke Kailas untuk melatih diri bersama Mahadewa. Krishna juga menyuruh Bima ke Gunung Gandhana untuk berlatih dengan Hanuman. Nakula dan Sahadewa disuruh menemui Dewa Aswin, sementara Yudhishthira dan Pancali akan menjadi petapa selama pengasingan.